Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang di Monumen Pers Nasional Kota Solo. Nah, saya ingin ajak teman-teman semuanya untuk telusap-telusup di Monumen Pers Nasional Kota Solo. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus telusap-telusup. Koran pertama di Hindia Belanda terbit pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Inhofe dengan nama Bataviase Nouvelles. Awalnya, koran yang diterbitkan pemerintah kolonial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi niaga. Koran di era kolonial sebagian besar hanya terbit dalam bahasa Belanda, sehingga hanya golongan elit dan terpelajar yang mampu membacanya. Seiring berjalannya waktu, muncullah Medan Priayi. Terbit di Bandung pada tahun 1907, Medan Priayi adalah surat kabar pertama yang berbahasa Indonesia dan seluruh pekerjanya adalah pribumi. Nama Medan Priayi tak lepas dari pendirinya Tirto Adisuryo, seorang pria kelahiran Blora tahun 1880 dan kini didaulat sebagai Bapak Pers Kebangsaan. Bos, itu. Ayo, mereka masuk aja. Ada yang lebih menarik lagi di dalam. Oh iya, Karena kita sudah revitalisasi menjadi lebih siap. kekinian. Bentar ya. Ya. Ini Monumen Pers yang sudah direvitalisasi dengan tata letak dan tata pamer yang lebih kekinian, dan untuk keperluan menyampaikan informasi yang lebih baik, mohon izin untuk melepas masker. Oke. Nah, Kelihatan ya. kelihatan wajah-wajah senyum Mas Itong yang keren. Iya. Tapi pengunjung Pengunjung tetap wajib menggunakan masker, karena jika tidak menggunakan masker, mohon maaf, akan disuruh pulang. oh iya. Suruh pulang. Suruh ke rumah. Iya, betul. Untuk pertama kali kita masuk sini itu wajib registrasi ya, Mas. Jadi kita ke registrasi terlebih dahulu untuk bisa didaftar. Oke, siap. Yuk kita ikuti Mas Wid. Harus cek suhu dulu, pakai hand sanitizer. Oke teman-teman, ini sangat luar biasa ya. Ini momen yang sangat langka sekali ya. Saya di sini ditemani oleh Kepala Monumen Pers. Saya sering manggilnya atau lebih akrabnya saya panggil dengan Mas Wid, Mas Widodo. Jadi panggilnya Mas Wid gitu ya. Mas Wid, betul Mas Wid? Betul. Iya. Nah, nih Mas Wid, ini saya mau tanya-tanya. Oke. Ya, dong. Saya tuh sejak kecil kan saya main-main di sini. Kan saya pernah naik ke atas, pernah naik ke atas itu. Tapi tidak seperti ini. Belum seperti ini. Nah, ini saya belum ditunjukkan oleh Mas Wid semua tentang Monumen Pers. Ini baru di halaman ya, baru depannya ini. Nah, ini mungkin saya butuh informasi yang lengkap untuk teman-teman semuanya tentang Monumen Pers. Jadi saya flashback dulu, Ya, Mas Itong, ya. bahwa saya menduduki jabatan di Monumen Pers ini akhir 2018, tepatnya 20 Agustus 2018. 2018 sampai Desember kita persiapan untuk bisa membentuk suatu perubahan, dalam artian Monumen Pers Reborn. Apa yang bisa kita rubah, yaitu tata pamer, tata letak, dan serba kekinian, dalam arti
semuanya harus digital. Nah, itu yang penting. Karena kan kita adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, jadi tidak lepas daripada dunia digital. Ini salah satu foto hasil revitalisasi, di mana dulu ini Radio Kambing yang kita tahu sebagai koleksi monumen pers hanya kambing. Kan lucu tuh. Tetapi sekarang kekinian, karena adik-adik kita dari TK SD itu senang dengan tab. Nah, kita bikin menjadi augmented reality, jadi kita melihatnya sudah pakai tab digital. Nah, ini before, ini salah satu revitalisasi. Before, after. Ya, sebelum dan sesudah. Oke, kita lanjut. Ini adalah ruangan tempat koleksi radio kambing yang sudah kami revitalisasi. Seperti yang sudah dilihat, revitalisasi seperti apa? Yuk kita. Jadi gini Mas, salah satu koleksi monumen pers yang sangat fenomenal itu adanya radio kami. Radio kambing ini dipergunakan ketika perang agresi Belanda kedua tahun 1948, yaitu menyiarkan semangat perjuangan pemuda-pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Butuh penjelasan kenapa disebut dengan radio kambing. Oke. Ya, Mas Suto. Jadi gini, radio kambing ini bukan karena bentuknya seperti radio kambing atau sebagainya, tetapi ketika agresi Belanda itu menyerang bangsa Indonesia dan mereka berpatroli di udara, radio ini disembunyikan di salah satu rumah penduduk dan itu sebelahnya ada kandang kambing. Jadi ketika radio ini bersiar, menyiarkan siaran, maksudnya siaran, itu hanya terdengar suara kambing. Karena kan tersamar dengan rumah penduduk, ada ininya. Nah itu dia. Jadi radio ini berbunyi ada background suaranya itu kambing, bukan karena bentuknya kambing. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi, tetapi justru ikoniknya dan ciri khasnya itu adalah yaitu tadi adanya suara kambing di situ. Oleh sebab itu sampai sekarang disebut sebagai radio kambing. Wow, ini keren sekali ini teman-teman semuanya yang ingin melihat ya, yang ingin melihat lebih dekat radio kambing, datang langsung ke Monumen Pers di sini ya, Monumen Pers Nasional di Solo. Nah, di sini bisa dilihat informasi dan benda-benda yang bersejarah banyak sekali di sini ya. Oke, dan gratis Mas Ibu. Selalu gratis. Selalu gratis, berbondong-bondong lah. Nah, tapi ada pembatasan ya kalau di saat pandemi ini kan. Ya. Tapi saya kira teman-teman ini butuh informasi. Ya. Oke, tetap ditelusur. Ini
Ini spot foto Instagramable. Jadi bagi para generasi milenial untuk mengisi konten-konten di media sosialnya bisa menggunakan spot-spot ini untuk bisa berfoto ya. Foto-foto kemana-mana. Oke, ya. Ya. Oke teman-teman semuanya, ya kita tetap telusap-telusup ya, saat ini sedang telusap-telusup di Monumen Pers. Nah, di Monumen Pers ini juga banyak spot-spot yang bisa dipakai untuk mengisi konten-konten sosial media teman-teman. Ada di IG, Facebook, ya, terus kemudian juga ada di Twitter dan sebagainya. Perkaya ya medsos teman-teman semuanya dengan foto-foto di Monumen Pers. Oke, tetap di telusap-telusup. Yaitu ruang perawatan koleksi koran yang kuno. Gimana cara merawatnya? Sudah kita lihat di sini. Tetap di telusap-telusup. Enkapsulasi yaitu seperti di vakum. Nah, ini langsung rapat. Nah, baru ini disimpan. Ini bebas dari serangga, bebas dari Iya, sebagainya, bakteri dan sebagainya. Oke. Bisa baca bolak-balik juga. Keren ini. Wow. Jadi ada penanganan khusus untuk koran-koran lama. Ini bisa lihat tahun 1885. 1885. Lihat ini. Wah, keren ini. Di rawat ini baru kita masuk digitalisasi. Oh, gitu. Jadi kita digitalisasikan. Ini dulu baru masuk di Lihat. Ini kalau di masyarakat ini sudah dibuang ini, ya, dibuang, tapi di sini ini adalah informasi yang sangat luar biasa. Makanya ini kemudian dikonservasi, ya, dibenahi seperti ini, kemudian nanti didigitalisasi. Oke ya, kita ikuti terus ya perjalanan di telusap-telusup bersama Mas Widodo, Kepala Monumen Pers Nasional Solo. Ini ruang digitalisasi. Ruang digitalisasi itu apa? Jadi koran-koran yang kuno, koran-koran lama maupun koran baru pun kita digitalkan di laboratorium ini. Di laboratorium khusus mendigitalkan koleksi koran-koran yang kita miliki. Itu dia sebabnya bahwa sudah kewajiban para penerbit surat kabar mengirimkan produk-produk persnya, dalam hal ini adalah korannya, yang bukti terbit untuk bisa kami digitalkan. Syukur-syukur kalau mereka sudah punya PDF-nya sendiri, tapi kalau belum, kita berusaha untuk bisa mendigitalkan koran-koran bukti terbit ini. Gimana cara digitalnya? Kita bisa direvitalisasi juga.
ya bagaimana keseruan di dalam ruang perusahaan. Ada Dan gratis juga. gratis juga. Wih, itu yang penting. Gratis. Ya teman-teman, kita sudah melihat semua yang ada di Monumen Pers Nasional Solo. Dan saya tadi sudah ditemenin oleh Kepala Monumen Pers Mas Widodo, Mas Wid. Oke ya, Mas Wid, terima kasih sekali atas penerimaannya, dan saya sudah diajak keliling-keliling Monumen Pers. Maka sekali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman kita semuanya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mas Ito, dan untuk teman-teman semua, bagi yang ingin berkunjung ke Monumen Pers bisa reservasi dulu di nomor pelayanan WA saja, karena ini hanya layanan WA 0811 250 5959. Jadi alamat ini kan Jalan Gajah Mada nomor 59, jadi gampang diingat. Tertera di sini ya. Oh iya, tertera di sini. Tertera di sini nih. Ya, nomornya ini bisa dihubungi nih. Ya. Kontak-kontak Monumen Pers. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Mas Ito, terima Oke. kasih. Saya lanjut ini. Oke. Mau untuk satu tusuk mana-mana. Oke. Oke ya. Hati-hati di jalan. Ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Pak Wi. Waalaikumsalam. Ya.